sehingga lahirlah pertanyaan besar yang menjadi persoalan kita, yaitu bagaimana sejarah perkembangan Orientalisme, dan yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan Oksidentalisme. Tentu dalam em, makalah ini, harapan kita adalah bagaimana menjawab dua persoalan ini. Itulah yang menjadi capaian kajian makalah kita, yaitu pertama untuk memahami dan menganalisis sejarah perkembangan Orientalisme, dan yang kedua tentang Oksidentalisme. Nah, tentu sebelum kita membahas bagaimana sejarahnya, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu sesungguhnya Orientalisme dan apa itu Oksidentalisme. Bagian awal ini kita telaah dulu pengertian dari Orientalisme. Kata Orient yang berarti timur dalam bahasa Latin serta beberapa bahasa barat lainnya. Nah, secara istilah, Orientalisme ini dipakai untuk menyebut studi mengenai soal-soal ketimuran, mengacu kepada semua cabang ilmu yang konsen ya dengan kajian-kajian bangsa timur dalam semua aspek seginya, seperti agama, bahasa, ilmu, sastra, seni, dan lain-lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa orientalis itu adalah orang-orang yang konsen, orang-orang yang eh, peduli mempelajari tentang bagaimana timur itu. Jadi dia orangnya adalah orang barat, eh, melihat dan memandang bagaimana timur itu, terutama representasinya di sini Arab ya, Arab. Nah, tentu ada faktor-faktor yang membuat mereka kenapa dia tergelitik untuk meneliti itu eh, Orient Timur. Itu karena pada masa abad pertengahan, eh, ketika Islam dalam hal ini sebagai perwakilan dari Timur itu menguasai dunia. Nah, akhirnya orang-orang Barat belajar, ya, belajar bagaimana bisa Timur ini menguasai dunia pada abad tersebut. Sehingga orang-orang Barat ini mempelajari, menerjemahkan kitab-kitab yang telah disusun, telah ditemukan oleh orang-orang Islam yang para pakar dan ahli. Nah, secara singkat, sejarah perkembangan Orientalisme ini itu terdiri atas beberapa fase. Fase pertama yaitu fase awal, di mana kontak abad pertengahan dan perang salib di pada abad ke-11 hingga 13. Ini cikal bakalnya muncul di sini. Ya, karena kebutuhan orang-orang Barat akan apa rahasia di balik kesuksesan Islam atau Timur pada saat itu. Lalu kemudian menjadi kebutuhan religius dan untuk kepentingan militer. Nah, seperti itu. Kemudian pada fase berikutnya itu adalah fase akademik, di mana institusionalisasi di Eropa, orientalisme ini dikukuhkan menjadi sebuah lembaga di mana berkumpulnya orang-orang yang konsen mempelajari tentang budaya orang-orang Timur. Nah, bahkan pada saat itu lahirlah di abad 14 sampai 18 itu ada namanya pertama kali disebut dengan kursi studi atau gelar profesor pada saat itu. Kemudian era filologi. Filologi ini yaitu disiplin ilmu yang mempelajari teks-teks kuno ataukah bahasa-bahasa. Nah, Silvestre de Secchi pada tahun 1758 sampai 1838 disebut dengan Bapak Orientalisme akademis modern saat itu. Lalu kemudian pada puncak Orientalisme klasik dan era kolonialisme,
Ini adalah fase berikutnya, fase yang paling krusial, di mana abad ke-19 menjadi sasaran kritik utama terhadap imperialisme dan kolonialisme Eropa. Nah, disinilah semua semakin mengkristal perwajahan orientalis itu, bahwa awalnya sih sebenarnya orientalisme ini uh, di fase awal itu hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mencari apa rahasia Timur kenapa bisa maju. Nah, lalu kemudian berkembang terus dari abad ke abad, akhirnya sampai di puncak orientalisme ini sudah mulai lain gelagatnya, bahwa orientalisme ini sengaja mau mempelajari budaya Timur, terutama Islam, itu untuk mencari kelemahannya, atau bahkan bisa membuat itu sebuah pemantik supaya mereka memicu terjadinya apa, bahwa Islam itu, Timur itu bisa dikuasai. Dan akhirnya betul terjadi bahwa Barat ini menguasai dunia dengan adanya serangan, invasi, imperialisme, dan kolonialisme Eropa, termasuk di Indonesia saat itu. Nah, ini secara garis besar gambarannya bahwa Orientalisme itu awalnya memang hanya sebuah wacana. Eh, Dia berangkat dari wacana, akhirnya menjadi imajinasi bahwa dengan Timur itu adalah ciptaan Barat. Jadi dia memang apa, mencoba membuat image kepada Timur bahwa Barat itu berkuasa dan Timur itu ada karena diciptakan oleh Barat, dan Barat menjadi eh, pengendali dunia. Seperti itu ketika dia sudah mulai menjajah. Nah, lalu kemudian akhirnya betul mereka mendominasi dan melalui penjajahan. Nah, hubungan sudah berhubungan dengan kekuasaan, ya. Orientalisme adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan, penjajah dan yang dijajah. Jadi artinya Barat ini penjajah, Timur itu adalah yang dijajah. Nah, inilah eh, titik balik kritik kelahiran orientalisme kritis. Nah, apa motifnya? Kenapa bisa terjadi? Nah, ini motifnya yang secara garis besar ya. Tentu yang pertama adalah keagamaan. Barat dalam hal ini mewakili Kristen sejak awal memang memandang Islam sebagai agama yang menentang doktrin-doktrinnya, doktrin-doktrinnya. Nah, mungkin kita sudah tidak apa namanya, tidak bingung lagi sampai di sini karena kita sudah diawali dengan pembelajaran yang lalu, beberapa tema yang lalu yang membahas tentang sejarah peradaban Islam. Ya, mulai dari awal sampai abad pertengahan, sehingga munculnya Orientalisme ini menjadi pelengkap bagi studi kita, kajian kita. Yang kedua adalah motif keilmuan. Pengembangan sains dan teknologi dari berbagai bangsa yang dilakukan oleh umat Islam. Pada saat itu Barat belum memiliki apa-apa. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan bahwa awalnya ya mereka hanya ingin menemukan ilmu-ilmu yang telah ditemukan, ingin menguasai juga ilmu-ilmu, keahlian-keahlian yang telah ditemukan oleh orang Islam yang menguasai dunia saat itu di abad pertengahan itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah motif ekonomi. Pengembangan industrialisasi Barat membutuhkan daerah jajahan sekaligus pasar, karena ketika dia sudah mulai menguasai ilmu, menguburkan pengetahuan-pengetahuan Islam, menggantikannya dan menguasainya, akhirnya menjajah Timur ya. Jadikanlah Timur ini objek pemerasan, ya, penjajahan untuk mendapatkan, mengambil semua rempah-rempah, mengambil semua kekayaan untuk dia bawa ke negaranya. Lalu kemudian berikutnya adalah motif politik. Islam dianggap Barat sebagai peradaban yang telah tersebar dan menguasai peradaban dengan sangat cepat. Sementara eh, itu Barat bangkit dari kegelapan. Nah, ini motifnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya pembahasan kedua kita di kajian ini adalah perkembangan Oksidentalisme. Nah,
Tentu kita bertanya-tanya, terus oksidentalisme apa itu? Istilah apa lagi itu? Dan kapan mulai munculnya oksidentalisme ini? Nah, ternyata Oksiden berarti arah matahari terbenam. Kata ini berasal dari bahasa Latin oksiden dari kata occido atau accedo dan occidere yang berarti go to down. Yang dalam istilah oksidentalisme merupakan teori-teori dan ilmu-ilmu mengenai agama, kebudayaan, dan peradaban Barat. Jadi kilas balik atau dapat disebut dengan perlawanan dari timur itu membuat juga image, membuat juga berusaha juga membuat wacana bagaimana menggambarkan Barat. Jadi menurut orang timur menelusuri konsen mempelajari bagaimana budaya-budaya Barat itu. Tetapi ini cenderung lebih eh, berakal sehat, tidak menyudutkan ya, tidak menyudutkan Barat. Ini oksidentalisme. Jadi motif lahirnya ini adalah semacam antitesa dari orientalis, ya, antitesa dari orientalis. Jadi oksidentalisme ini sebagai paradigma yang menguak dari ambiguitas yang muncul. Karena ini semakin menjadi-jadi orientalisme ini tidak lagi orisinil, tetapi sudah ada kepentingan-kepentingan yang membonceng di dalam orientalis itu. Meskipun awalnya murni, mereka hanya mau mencari pengetahuan dan kelebihan-kelebihan yang ada di timur, tetapi ujung-ujungnya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian yang lain, eh, cikal bakalnya dan kenapa motifnya ini muncul oksidentalisme adalah sebagai tandingan dari orientalisme. Kalau Barat memberikan perhatian mempelajari Timur, maka tentu Timur juga tidak masalah kalau mempelajari juga bagaimana budaya Barat, sehingga banyak orang-orang Timur datang di Barat untuk belajar. Lalu kemudian sebagai suatu kajian yang menjadikan Barat sebagai objek studinya. Nah, ini oksidentalisme. Lalu oksidentalisme ingin menuntut pembebasan dari cengkeraman kolonialisme orientalis. Jadi studi ini memang orang-orang Timur, orang-orang Islam mempelajari Barat, ya, mempelajari Barat. Selanjutnya, bagaimana fase perkembangannya oksidentalis ini? Jadi oksidentalis ini di fase awal itu semacam ada kontak dan kekaguman di abad 18 sampai 19 di mana saat itu kejayaannya Barat Barat mendominasi. Makanya ada istilah westernisasi, pembarat-baratan, segala-galanya. Seseorang dianggap orang maju kalau menggunakan produk-produk Barat. Nah, seperti itu motif. Nah, di fase inilah mulai muncul untuk bisa menandingi orientalis ini maka dibentuklah di banyaklah studi-studi yang dibuat oleh para orang-orang Islam, orang-orang Timur itu membuat oksidentalis itu. Kemudian pada fase berikutnya adalah fase reaktif, modernisme, modernisme dan antikolonialisme di abad 19 sampai 20 untuk menumpukan senjata barat dan menegaskan identitas dirinya bahwa ternyata kalau kita berpangku tangan di timur ini ya mereka akan semakin merajalela. Bagaimana kalau kita buat juga apa yang sama seperti Barat dulu mempelajari Islam untuk memojokkan Islam. Tetapi kita apa oksidentalisme ini tidak bukan dia dia betul-betul murni menggunakan akal sehat. Dia apa namanya yang logis begitu. Tidak ada niat-niat jahat gitu ya. Tidak ada kepentingan-kepentingan kecuali kepentingan ilmu pengetahuan. Ingin mengembalikan eksistensinya begitu. Kemudian selanjutnya fase akademis di mana oksidentalisme sebagai wacana tandingan. Ini terjadi pada akhir abad 20 dan ternyata kemudian kan sudah terbukti banyaknya termasuk orang-orang Mesir, orang-orang Indonesia termasuk belajar di barat. Nah, selanjutnya oksidentalisme negatif ya ada juga karena tidak bisa dipungkiri bahwa
Ada juga yang memanfaatkan ini oksidentalisme ini bahwa Barat itu musuh, musuh, sehingga dia cenderung melawan. Seperti itu. Sehingga sampailah kita pada titik kesimpulan di dua istilah ini, Orientalisme dan Oksidentalisme, pada dasarnya adalah merupakan dua kutub pandangan, yakni Barat memandang Timur dan Timur memandang Barat. Ya, masing-masing punya perspektif yang dimana saling menelusuri dan mendalami dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kebudayaan masing-masing. Tetapi ini cenderung mengarah kepada eh, apa agama ya, agama. Rekomendasinya adalah bagaimana supaya ini sebenarnya eh, Orientalisme ini dan Oksidentalisme ini menjadi khasana pemikiran. Artinya tugas kita bagaimana supaya ini bisa dikompromikan gitu ya. Nah, semoga kedua kutub ini islah dengan kembali kepada kebenaran sejati, akal sehat, dan menjadi rahmat bagi semesta. Saling mempelajari budaya satu sama lain tidak ada masalah, tetapi jangan saling menjatuhkan. Begitu menemukan kelemahan dari baik timur maupun barat, lalu dimanfaatkan untuk menjadi mengeruk kekuasaan, mengeruk kesempatan untuk kepentingan sesaat duniawi. Saya kira demikian secara ringkas makalah dari pembahasan Orientalisme dan Oksidentalisme. Tentu saya menyadari betul bahwa ini makalah sangat terbatas, ringkas dalam presentasinya. Kawan-kawan dapat mengikuti atau membaca seutuhnya di makalah yang saya sudah kirim di grup tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tentu berharap dengan sangat amat kepada Ibu Prof, dosen pengampu kita dapat memberikan pencerahan, meluruskan jika ada hal yang keliru dalam temuan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa dari Ustadz Muzakir tentang kedua materi yang tadi dibahas, Orientalisme dan eh, baik, saya melihat di ruangan tanya jawab sudah ada Ustadz yang bersiap untuk bertanya. Kita insya Allah buka untuk tiga penanya sambil menunggu teman-teman yang lain. Kami persilahkan kepada Ustadz Ahsan Takwim untuk memberikan pertanyaannya. Tafadhol Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Profesor Dr. Haji Samsudduha Saleh selaku dosen pemangku mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kemudian Ustadz Muzakir selaku pemakalah, kemudian yang kami muliakan Ustazah siapa? Ibu Nurhalisa ya, Ustazah Nurhalisa ya. Kemudian teman-teman doktoral PAI Unisma Makassar. Ini menarik ya, antara orientalis dengan oksidentalis ya. Jadi ini dua kubu yang saling apa ya, membenturkan. Satu meneliti kebudayaan timur dan satu meneliti kebudayaan barat. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, karena ini kan pemakalah ini mengkaji dua-duanya, saya hanya ingin tahu apa keberhasilan dari analisa orientalis ini sehingga mereka maju. Kemudian apa yang mereka temukan dari timur sehingga mereka bisa bangkit menurut pandangan para orientalis. Kemudian apa yang ditemukan dari para oksidentalis ini, apa yang menyebabkan umat Islam itu stagnan dan tidak berkembang. Kemudian apa solusi yang bisa diberikan oleh oksidentalis ini untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam. Ini langsung terpikir oleh saya karena ini kan ada dua ini. Ini kan
besar ini pengaruhnya dalam sejarah peradaban Islam, satu orientalis. Jadi saya penasaran bagaimana pandangan mereka tentang Islam, kemudian budaya Timur itu, kemudian mereka bisa bangkit. Itu yang saya mau tahu bagaimana mereka ini melihat Islam, membacanya, kemudian mereka bisa bangkit. Kemudian dari oksidentalis, apa yang menyebabkan Islam itu stagnan, jatuh, kemudian bagaimana mereka bisa bangkit kembali nih. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Karena belum ada yang bertanya dari Ustadz Ustazah yang lain, maka kami persilahkan kepada Ustadz Muzakir. Jadi ini memang lebih detail lagi Ustadz, mungkin penjelasannya untuk ditambahkan mengenai hasil apa yang didapatkan dari kedua kubu ini ya, baik yang dari timur meneliti ke barat atau yang dari barat meneliti ke Iya, timur, apakah masing-masing penemuannya yang bisa kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Silahkan Ustadz. ya, oke, baik. Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik dari Ustadz Hasan. Eh, Tentu karena ini adalah eh, membahas tentang sejarah dan apa yang telah terjadi, maka tentu kita akan mencoba mengungkap atau menyingkap apa yang telah terjadi gitu ya. Nah, eh solusi juga saya kira itu sudah terjadi karena ini sejarah. Kita berbicara tentang sejarah. Tinggal bagaimana kita memandang, bagaimana kita mempersepsikan kejadian-kejadian fakta sejarah yang telah terjadi itu. Nah, ketika kita bertanya apa keberhasilan orientalis dan apa pula keberhasilan oksidentalis, serta mengapa itu bisa terjadi, eh, kurang lebih tadi saya sudah sampaikan pemicunya ya, pemicunya. Nah, kalau ingin kita lebih rinci terkait keberhasilan orientalis dan oksidentalis yang tentu punya kontribusi, Pak, ya, Ibu ya, punya kontribusi di dalam eh, memajukan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada proses dialektika dan pertukaran pengetahuan ini. Mereka punya kontribusi yang positif. Ya, meskipun hal ini seringkali terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan yang timpang ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Taruhlah misalnya keberhasilan orientalis seperti ini. Para orientalis itu berhasil menerjemahkan dan mentransmisikan pengetahuan. Orientalis pada abad ke-19 menerjemahkan tulisan-tulisan dari dunia timur ke dalam bahasa-bahasa Eropa, memungkinkan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam masuk ke Eropa dan merangsang minat akademik sehingga berkembang. Nah, itu yang mereka terapkan. Makanya biasa ada istilah gini, Al-Quran itu turun di timur, tetapi diimplementasikan di barat, kan begitu. Akhirnya kemajuan gimana? Nah, mereka karena implementasikan Al-Quran, ya mereka lebih maju. Kenapa dia dia tahu itu Al-Quran? Ya karena dia pelajari. Itulah tugasnya orientalis. Seperti itu. Eh, Melalui kesempatan ini juga saya mengingat ada cerita ya. Ceritanya B.J. Habibie ketika belajar di Jerman, di Eropa. Itu ada pesaingnya, ada kawannya di kelasnya. Beliau selalu ranking 3. Ada yang mendahului dirinya pada saat peringkat ranking tingkat kecerdasan di kelasnya pada saat kuliah. Nah, dia bertanya kepada ranking pertama, kamu kenapa bisa ranking 1? Temannya juga yang ranking 2, kenapa kamu bisa ranking 2? Apa rahasianya? Awalnya dia tidak mau ceritakan, tetapi karena begitu getol ini Habibie mau mencari tahu, akhirnya secara berterus terang menyampaikan bahwa sebenarnya eh, Rudi, eh, Islam ini seharusnya kamu seharusnya jauh lebih hebat ketimbang kami ini, karena sebenarnya kami ambil pelajaran itu dari orang Timur. Apa itu, kawan? Nah, dia terus teranglah sampaikan bahwa ya ketika di dini hari sepertiga malam kami bangun. Bangun apa untuk apa? Kami membaca Al-Quran.
Ini saya pernah dengar cerita ini. Saya pernah dengar cerita ini. Kami membaca Al-Quran. Akhirnya ditanya juga kawannya yang kedua yang selalu ranking 2 di kelasnya itu. Juga seperti itu. Dia amalkan itu. Selalu membaca Al-Quran. Padahal dia tidak mengimani Al-Quran. Dia ini Nasrani begitu. Dia bukan Muslim. Tetapi dia membaca Al-Quran. Karena dia yakini bahwa dengan membaca Al-Quran, dia akan cerdas. Lalu kemudian apa yang diterapkan oleh kedua kawannya ini juga dilakukan oleh B.J. Habibie, bahkan melebihi dari itu karena B.J. Habibie bukan hanya sekedar bukan hanya membaca Al-Quran tetapi juga sholat tahajud. Akhirnya kemudian eh, B.J. Habibie menjadi ranking 1. Setelah itu dia tahu rahasianya dan seterusnya begitu. Nah ini nih sekedar penguat bagi kita dari cerita itu. Nah selanjutnya keberhasilan orientalis itu adalah pengembangan disiplin ilmu. Orientalisme menjadi spesialisasi akademis yang mapan, yang mengarah pada pembentukan disiplin ilmu seperti studi kawasan dan bahasa di universitas-universitas barat. Hal ini mendorong penelitian tentang bahasa, sejarah, dan budaya timur secara sistematis. Kemudian, mereka akan memahami budaya. Ya, pada periode-periode awal, Orientalisme memang mendorong kontak budaya yang memungkinkan orang Eropa menjadi lebih akrab dan eh, tentunya eh, barang-barang tekstil dan budaya-budaya dari timur mereka memahaminya sampai sedetail mungkin. Itulah yang mereka pelajari lalu kemudian mereka terapkan. Nah, terus sebaliknya gimana? Keberhasilan Oksidentalis. Pembongkaran narasi dominasi. Nah, ini upayanya Oksidentalis ini, ilmuwan dari timur ini mengkaji Barat, itu muncul sebagai respon terhadap adanya Orientalisme. Ya, seperti tokoh-tokoh Hasan Hanafi, beliau berargumen bahwa studi terhadap Barat oleh Timur dapat membongkar narasi superioritas Barat dan mengembalikan dialektika ke dalam hubungan Timur dan Barat. Nah, lalu kemudian selanjutnya, analisis kritis terhadap Barat. Oksidentalisme ini mengkaji peradaban Barat dari sudut pandang kritis untuk memahami kesadaran sejarah Barat dan batasan alamiahnya. Nah, hal ini bertujuan untuk melepaskan ketergantungan intelektual dari Barat dan menyingkirkan asumsi bahwa peradaban Barat adalah satu-satunya sumber pengetahuan di dunia. Nah, akhirnya kemudian selanjutnya keberhasilan Timur bahwa mereka sudah mulai sadar diri. Dengan mengkaji Barat, masyarakat Timur menjadi lebih sadar akan identitas kita sendiri. Dan sebelumnya di mana eh, merasa terpinggirkan dan memang dipinggirkan oleh orang Barat, oleh berbagai narasi-narasi yang dilontarkan oleh Orientalisme. Nah, lalu bagaimana solusinya di antara kedua kutub ini? Ya, sejatinya sih keduanya sudah harus saling memajukan kalau mau tentram dunia ini. Ya, jadi apa yang bisa membuat menyatu? Ya, dialektika intelektual, karena intelektual, ilmu, akal itu adalah merupakan kebutuhan bersama. Oksidentalisme menciptakan dialektika dua arah yang menggeser hubungan dari dominasi satu pihak menjadi pertukaran dua arah. Ya, meskipun hanya Barat yang mengkaji Timur, kini Timur juga bisa mengkaji Barat, seperti itu anggapannya. Yang kedua adalah ya mesti harus saling melengkapi antara Timur dengan Barat, di mana kedua bidang kajian ini itu berpotensi saling melengkapi sebenarnya dengan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang satu sama lain. Ya, oksidentalisme ya dapat mengoreksi bias dan kekurangan dalam kajian kajian orientalisme dan begitu juga pun sebaliknya. Nah, kemudian solusi berikutnya adalah ya tentu memperbanyak dialog antar budaya. Apa seperti beberapa eh, di tempo hari Pak Haris menyampaikan bahwa di Muhammadiyah ini getol ya eh, pakarnya itu Prof. Amin Abdullah sebagai narasumber utama di LKLB ya, ya literasi budaya literasi keagamaan lintas budaya. Ya, saya juga beberapa kali mengikuti pelatihan secara online di lembaga ini. Nah, eh, memperbanyak dialog antar budaya ini tentu dengannya akan saling memahami perspektif masing-masing.
orientalisme dan oksidentalisme yang konstruktif dan membuka jalan bagi dialog dan eh, koeksistensian damai gitu. Hal ini didasarkan pada nilai kemanusiaan yang sama dan eh, penghindaran prasangka yang berlebihan di antara masing-masing kedua belah pihak. Nah, seperti itu, meskipun ya tidak bisa dipungkiri bahwa tentu ada riak-riak eh, masing-masing, kalaupun ada yang menginginkan betul-betul dialektika ini secara intelektual, tetapi kan bagaimanapun orang punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Saya kira demikian mungkin Ustadz, apa jawaban saya terkait tentang keberhasilan-keberhasilan yang mereka sudah tunjukkan dan apa kira-kira solusi yang dapat diharapkan untuk bisa menjembatani ini kedua kutub ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Masya Allah, terima kasih Ustaz Muzakir. Contoh-contoh hasil dari apa yang dilakukan oleh orientalis dan oksidentalis ini, saya kembalikan dulu kepada penanya, Ustadz Ahsan Takwim. Terima Bagaimana kasih. Ustadz? Terima kasih dari pemakalah sudah memberikan gambaran tentang eh, apa apa yang bisa diambil dari orientalis ini dari dunia timur kemudian oksidental, apa yang diambil dari dunia barat. Nah, cuma itu saja yang masih menjadi pikiran saya. Kalau memang ini oksidental ini mampu mengambil pembelajaran dari barat sebagaimana orientalis mengambil pembelajaran dari timur, lantas kenapa kita masih stagnan sampai saat ini? Ya, itu yang jadi persoalan di pertanyaan besar di kepala saya. Eh, apakah ini hanya baru sebatas ingin memperlihatkan perlawanan kepada orientalis ini bahwa ada juga gerakan oksidentalis untuk mempelajari mereka. Cuma yang menjadi persoalan mungkin belum mapan ya. Mungkin sebentar kita akan dengarkan Prof kita akan menjelaskan bagaimana perkembangannya ini dibanding dengan orientalis. Karena saya melihat tadi di makalah bahwa orientalis ini wah sampai di perguruan tinggi itu sudah ada profesornya. Tapi ini Occidental saya tidak menemukan di makalah ini sudah apa masuk wilayah akademisi atau tidak ya. Apakah memang sudah ada profesornya juga yang mengkaji lebih mendalam tentang budaya Barat, bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya dan sebagainya. Jadi hanya itu yang muncul di kepala saya. Kalau memang sama-sama meneliti, cuma kenapa hari ini Islam itu tidak bangkit? Kalau memang Oksidentalis ini sudah mapan juga seperti Orientalis mempelajari tentang eh, Timur, begitu pula yang Oksidentalis mempelajari tentang Barat. Ataukah memang mereka sudah mapan, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang harus mendukung ya sehingga bisa bangkit ini orang Islam untuk mengambil kembali kejayaannya. Ya, saya kira hanya itu tanggapan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik, Masya Allah. Mungkin di antara Ustadz Ustazah yang lain ada yang ingin menanggapi sambil menunggu. Saya juga sedikit ingin, eh, mungkin kita semua mengetahui apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, bahwa beliau mengatakan wajatul Islam bidunil muslimin wa wajatul muslimin bidunil Islam. Saya pribadi menganggap bahwa ini adalah salah satu bukti dari hasil beliau sebagai pemikir Islam melakukan salah satu kegiatan oksidentalisme, karena beliau bisa melihat bahwa di Barat beliau telah menemukan Islam bidunil muslimin, dan pada akhirnya di Timur justru ada umat Islam bidunil Islam, tanpa banyak yang meninggalkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Jadi memang harus juga diakui bahwa kita pernah berjaya, lalu terjadi kemunduran, tapi insya Allah suatu saat Islam akan kembali berjaya, apalagi kita kan semua meyakini
dengan doa Allahumma izzal Islam wal muslimin. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi karena Ya, ini saya memang tambahkan dulu. sangat menarik Saya pembahasan tambahkan dulu, kita. Ustazah. Oh iya, baik. Dari Ya, pemateri ada tambahan lagi. Silahkan ya. Ustadz Muzakir. Oke. Eh, Kalau kita melihat dari segi durasi waktu ya, fase eh, memang masih apa kebangkitan oksidentalis ini itu memang dimulai di abad 18-19 sehingga kalau kita berhitung baru beberapa abad ini. Sementara orientalis itu sejak abad ke-11 mereka sudah mulai dan mereka betul-betul melembagakan itu, sudah melembagakan di fase-fase berikutnya. Nah, sementara oksidentalisme ini bukan stagnan ya kalau menurut saya karena ini mencerminkan fase perkembangan yang cukup signifikan kalau menurut saya di mana awal munculnya kan di abad 18 sampai 19. Ini motivasinya adalah eh, karena kemajuan Barat kan yang di saat itu baik dari segi teknologi, militer sampai administrasi. Nah, contoh tokoh tokohnya adalah Rifa al-Tantawi, Tahtawi ya dari Mesir Rifat yang Fatsawi, iya. dikirim ke Paris pada tahun 1826. Karyanya Takhlis al-Ibrizi fil Takhlis Bariz. Seorang imam di Paris adalah catatan penting tentang pengamatannya terhadap masyarakat Prancis. Nah, kemudian eh, hanya beberapa abad kemudian, maka ini sudah mulai kita diinvasi ya. Kita diinvasi di abad 19 fase reaktif ya, fase reaktif. Nah, ini disinilah muncul eh, ketika menemukan senjata barat untuk melawan senjata barat ya Timur harus mengadopsi bagaimanapun seperti itu. Barat apa namanya sainsnya, teknologinya, sistem politiknya karena dia begitu maju pada saat itu maka dia mau tidak mau kita harus tiru, adopsi gitu untuk melawan mereka sama seperti mereka memperlakukan kita di beberapa puluh abad sebelumnya kan. Nah, eh, ini juga menjadi seperti yang ditanyakan tadi, apakah sudah ini dilembagakan? Ya betul, ini sudah masuk di akademik ya. Di akhir abad 20 ini oksidentalisme itu bukan cuma sekadar apa namanya penelitian tok saja, tetapi ini sudah masuk menjadi sebuah wacana tandingan ya di akhir abad 20. Nah, di dalamnya oksidentalisme lahir secara formal sebagai sebuah disiplin akademis. Nah, fase ini dipelopori oleh pemikir pasca kolonial yang merasa perlu membawa wacana orientalisme yang digagas oleh Edward Said gitu. Nah, jika orientalisme adalah studi barat tentang timur yang bias, maka ya oksidentalisme adalah studi timur tentang barat yang sebagai sebuah kritik balasan kepada mereka. Nah, tokoh kuncinya ini kan Hasan Hanafi ya di Mesir. Dia yang dianggap sebagai bapak oksidentalis secara akademis. Jadi sudah masuk memang ini di universitas ya, universitas. Mudah-mudahan nanti di sini ada doktor-doktor oksidentalis nanti ya yang akan lahir dari Uniswa Makassar di S3 ini. Seperti itu dengan mengambil sebuah disertasi meneliti barat kan seperti itu. Saya kira ini mungkin Ya, ya. jadi ya, saya Terima kasih. luruskan sedikit. Saya Siap. luruskan bahwa yang Silakan, Prof. memang antara orientalisme dan oksidentalisme itu satu ya di timur, peneliti di timur, satu peneliti di barat. Tapi ada tadi yang menyatakan bahwa kenapa stagnan, karena memang oksidentalisme ini baru dimasyarakatkan, disosialisasikan pada abad ke-20. Siapa tokohnya? Tokohnya itu adalah Syekh Muhammad Abdul, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, Hasan Hanafi, ya Tahtawi juga. Itu adalah tokohnya. Kenapa muncul seperti itu adalah untuk mengkarter pendapat-pendapat orientalis ya
di mana mereka menilai orang-orang Timur adalah orang yang bodoh, orang yang ketertinggalan, keterbelakangan. Dia adalah pemikirannya ortodoks ya dan sangat tradisional ya, karena mereka menggambarkan ketika Islam itu dalam masa stagnasi kejumudan. Ya, pernah Islam ketika runtuhnya Bani Abbasiyah itu ya mundur cara berpikirnya. Jadi ya dia apa itu taklid yang banyak. Nah, itulah yang dia menyatakan itu sangat terkebelakang dibandingkan dengan dunia barat. Dunia barat itu adalah orang yang maju, orang yang berperadaban. Kemudian dia telah maju karena ditopang oleh teknologinya yang canggih. Itu asumsi mereka itu. Makanya datanglah oksidentalisme meluruskan pemikiran-pemikiran orang barat terhadap Islam. Itu sampai itu muncul oksidentalisme. Dan kita ketahui bahwa oksidentalisme itu marak pada abad ke-16. Tapi kapan sebenarnya muncul itu orientalisme? Ya, tadi sudah Anda ketahui, orient itu adalah timur, ya, itu bahasa Perancis. Berarti orang-orang barat yang meneliti tentang ketimuran, apa-apa yang dia teliti itu dari segi agama. Jadi bukan saja agama yang dia teliti, tetapi ilmu pengetahuan dari segi politiknya, dari segi ekonomi itu dia teliti semua. Ya, lalu bagaimana ilmu pengetahuan dia bisa transfer ke dunia barat? Itu tujuannya, ya, karena dia bercermin ketika umat Islam maju di Andalusia dan Islam pada waktu itu menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Kalau di barat suar pengetahuan itu ada di Andalusia, kalau di bagian timur mercusuarnya ada di Baghdad, kemudian di timur tengah mercusuarnya ada di Mesir. Jadi memang Islam pada waktu itu menguasai dunia. Nah, kapan mereka bersentuhan dengan Islam, ya kita sudah pernah mengetahui bahwa persentuhannya itu ya mulai pada masa Al-Khulafa Rasyidin, pada masa Khalifah Bani Umayyah, pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, ya dan seterusnya. Kalau Khalifah Bani Umayyah ya mereka dipakai untuk menerjemahkan buku-buku. Khalifah Bani Abbasiyah juga dipakai untuk menerjemahkan buku-buku. Ya, buku-buku bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab pada waktu itu sudah dijadikan bahasa dunia. Itu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, masa Bani Umayyah, ya, Khalifah yang kelima. Itu karena perluasan Islam sudah mendunia, di mana-mana saja Islam diduduki, maka itu wajib berbahasa Arab, berbudaya Arab, ya, berbahasa Arab semuanya, sehingga bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa internasional. Ketika Islam maju, ya, maju ilmu pengetahuannya, dipakailah mereka itu menerjemahkan dari bahasanya ke dalam bahasa Arab, seperti bahasa Yunani itu dipakai Hunain bin Ishaq. Karena di Yunani itu banyak bercorak-corak filsafat. Akhirnya dipakai oleh Bani Abbasiyah. Maka nanti itu terkenallah ilmu filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Begitupun pada masa Bani Umayyah, itu persentuhan dunia barat itu datang. Ya, membawa ilmu pengetahuan, tapi tidak semaju pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Yang paling menentukan itu ketika Islam berjaya di Andalusia. Semua buku-buku dari Yunani, dari Romawi, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena penguasa Islam di Spanyol itu kurang lebih 700 tahun lamanya, 7 abad, maka itu kemanfaatannya itu Khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, menggaji orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa menerjemahkan bahasa Yunani dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, dari bahasa Romawi ke bahasa Arab, sehingga ya semua orang pada waktu itu pintar bahasa Arab. Nah, siapa mereka pelakunya? Itu terutama para pendeta-pendeta. Apa sasaran mereka? Sasaran mereka itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ya ketika mereka terjemahkan itu mulai dia curiga, ya, sampai dibawalah kepada pribadinya Nabi Muhammad.
Jadi kita ketahui bahwa orientalis itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada juga yang langsung masuk Islam setelah ia mempelajari Islam. Yang berpikir negatif itu walaupun sampai sekarang ya corak pemikirannya itu positif terhadap Islam, tapi bagaimanapun juga kalau dia masih beragama Kristen seperti H.A.R. Gibb, itu seorang tokoh bahasa Arab, dia ketua lembaga bahasa Arab di Mesir, telah mengarang buku namanya Muhammadanism. Muhammadanism itu diartikannya bahwa Muhammad itu adalah pembawa agama Islam. Jadi itu masih salah kaprah. Walaupun dia tokoh, ya lembaga pengetahuan bahasa Arab di Mesir, tapi pemahamannya tentang Islam belum. Karena Islam dianggapnya ya adalah karangan Muhammad, pahamnya Muhammad. Dia mensejajarkan dengan Buddhisme, Buddha, pemahamannya Buddha, apalagi itu Yudaisme, ismenya ya. Jadi dia juga mengatakan Islamisme ya, Muhammad punya karangan. Seperti itu, maka bagaimana metode yang mereka pakai itu pertama dia benci sekali dengan Islam. Setelah dia menerjemahkan buku-buku, mulai dia curiga, mulai dia benci, sampai semuanya Al-Quran dikatakan bahwa itu adalah perkataannya Muhammad, itu diambil disadur dari cerita-cerita jahiliyah kuno. Ada juga yang menyatakan bahwa Muhammad itu adalah seksualnya dia penyalur seksual, buktinya Ya, banyak. tinggi Iya, nafsunya karena banyak iya, istrinya. tinggi, iya, tinggi nafsunya. Itu dia adalah penyakit, dikena penyakit Wuhan ya, itu sinting ya, itu penyakit ayan. Itu digambarkan semua itu. Kenapa dia berpikir seperti itu? Setelah dianalisis, maka memang karena agama Kristen tidak ada ajaran dan menjadi suatu dogma bahwa tidak boleh poligami. Itu sampai sekarang tidak ada itu Kristen dua istrinya. Lalu datang ajaran Islam menyatakan pangkihu matabalakum minan nisa'i wasna waslat. Itu ditemukan dalam Al-Quran. Makanya dia katakan Muhammad itu adalah ya seksualnya tinggi, berzina, pelacur, ya perempuan-perempuan janda yang dikawini itu adalah pelacur semua. Itu negatif. Tapi ya semuanya itu ya dia lakukan. Jadi ada masanya itu dia sangat benci. Lalu ketika lama kelamaan dia berpikir, maka muncul lagi satu namanya zaman mendekati. Dia mulai curiga, lalu dia meneliti Al-Quran. Al-Quran dia teliti apakah betul-betul itu adalah wahyu Tuhan. Karena ada kesamaan antara Taurat ya 10 firman Tuhan dengan isi Al-Quran. Itu di situ dia curiga. Akhirnya ia menemukan beberapa ayat dalam Al-Quran seperti contohnya ya paliyawma nunajjika bibadanika litakuna liman halfaka ayah. Ya wa inna kasiran minan nasi an ayatina lagafilun. Itu artinya bahwa pada hari ini aku nampakkan tubuh Fir'aun kepadamu. Semoga itu bisa menjadi pelajaran pada generasi yang akan datang. Tetapi kebanyakan manusia mengindahkan tentang tanda-tanda kebesaran saya. Itu ayat Al-Quran. Jadi di situ dia menyatakan kok ada tubuhnya Fir'aun. Ya di dasar lautan. Ya dia pikir bahwa tubuh Fir'aun itu tidak hanyut di bawah air, tidak jadi batu karang, tetap ada di dalam lautan. Nah dari situlah dia muncul kecuriganya, akhirnya dia meneliti dan tahun 1789 ditemukanlah tubuh Fir'aun itu. Tapi masih selalu didiskusikan apakah betul-betul ini yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Ya, lalu diselidikilah secara arkeologi sidik-sidik jadinya, maka penemuan ilmiah yang ada di Mesir menyatakan bahwa sidik jadinya itu berkisar 1500 tahun sebelum Masehi. Maka diketahuilah bahwa Nabi Musa hidup pada tahun 1500 Masehi. Ditelitilah bahwa Fir'aun inikah yang mengejar. Nah di situ dilihat masih ditemukan berpakaian besi, pakaian peperangan Mesir kuno.
Lalu kemudian separuh badannya sudah jadi batu karang, tapi setelah diteliti bukan batu karang, tapi garam yang sudah membeku di badannya. Separuh sudah jadi batu karang, separuh masih utuh. Itulah yang dimumi, lalu disimpan di Museum Mesir sampai sekarang ini. Anda bisa saksikan ke sana. Ya dulu ketika ditemukan itu perselisihan orang Barat dari Belanda, ya Muhammad Ibnu Abdul Rasul yang menemukan, menyatakan bahwa ini adalah penemuan kami. Ya, setelah dia melihat dalam Al-Quran. Tetapi pihak Mesir menyatakan, ya tim ekspedisi ilmiah di Mesir menyatakan, itu bukan kamu punya milik karena dia ada di lahan kami. Itu adalah harta karun kami. Disidangkan akhirnya keputusan memutuskan bahwa itu adalah miliknya Islam karena dia berada di Timur Tengah. Itulah makanya diabadikanlah tubuh Fir'aun, ya separuh badannya dipampang, ya dipampang di muka menghadap ke jalan. Tapi setelah Raja Faisal berkuasa, ia menyatakan bagaimanapun juga dia adalah nenek moyang kita. Hormatilah jasadnya. Maka jasad itu diturunkan, lalu kemudian diperbaiki dan dibentuklah seperti kotak, lalu diberi cermin. Nanti siapa yang mau melihat silakan ke Mesir. Itu temuan orang-orang Barat. Lalu lagi dibaca dalam Al-Quran lagi, ya marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barsahun la yabghiyan. Ya pertemuan dua muara sungai yang keduanya tidak bercampur, ya satu asin satu tawar, itu bagaikan ada tembok. Itu dia meneliti, ternyata dia temukan, ya ada beberapa temuan bahwa laut yang dimaksud itu ada di Selat Gibraltar. Ada juga yang menyatakan laut yang ditemukan itu ada di Selat Bosporus. Ya, di Selat Bosporus itu antara ada sungai dan ada laut. Kemudian itu tidak bercampur. Itu penemuan-penemuannya. Banyak lagi penemuan. Itu ditemukan setelah dia membaca Al-Quran. Ditemukan di dalam Alkitab bahwa dunia ini pernah banjir. Lalu di dalam Al-Quran dia bandingkan bahwa Nabi Nuh itu, ya mukjizatnya itu ya banjir selama 40 hari 40 malam. Di Alkitab dikatakan ya sisa-sisa puing kapalnya itu ada di pegunungan Ararat, itu di Armenia. Itu dia teliti. Ternyata tahun 1956 itu ditemukanlah oleh Brussels. Ya, itu puing-puing di atas puncak menara yang tingginya 6.236 kaki dari permukaan laut. Itu ada puing-puing di situ, puing-puing seperti kayu dibakar, tidak dimakan api, setelah dibuang ke lautan dia mengapung. Nah, disitulah diteliti, akhirnya peneliti berlanjut meneliti sampai ya akhir tahun 2000 itu ditemukanlah bahwa ada semacam bangunan di atas puncak pegunungan Ararat seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, ya Injil, ya Perjanjian Lama. Dan apakah itu betul atau tidak, masih ada orang yang menyaksikan bahwa di atas gunung itu memang ada kapal di dalam di atas, dan itulah kapalnya Nabi Nuh yang panjangnya sepanjang 60 meter, ya 60 tidak sampai, yang artinya besar, ya menutupi gunung. Orang khawatir seperti gunung, tetapi ternyata itu bangunan yang sudah tertutup dengan pasir. Itu penemuan-penemuan dan banyak lagi penemuan di dalam Al-Quran yang diteliti oleh orang-orang orientalis. Ya, jadi setelah dia benci, yang mencaci maki Islam, kemudian yang kedua dia mulai mendekati karena kebenaran sudah mulai ada titik terang yang bagi mereka bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad, ya karena ada kesamaan dengan kitab Taurat dengan isinya. Kitab Taurat itu ya tentang 10 firman Tuhan sama isinya yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ya setelah itu penelitian tidak hampir di situ, akhirnya kecurigaannya sudah mulai, akhirnya dia mulai mendekati. Pendekatan itu dibacalah semua, akhirnya nanti lahirlah buku-buku karangan-karangan orientalis walaupun mereka itu belum sempurna. Seperti terjemahan-terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Italia, ke dalam bahasa Jerman, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Prancis, itu sudah diterjemahkan sejak zaman dahulu kala. Tapi setelah diteliti terjemahannya itu persis terjemahan Alkitab,
tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu ada suku kata yang berarti biasa jadi 4 pengertian. Kalau dia itu hanya penerjemahan bahasa ini, bahasa Injil. Jadi tidak disahkan. Dia masih dicurigai. Makanya dari situlah dia membuka penterjemahan Al-Quran. Dia melatih itu, melembaga itu pada tahun 1312 ketika Rule ya, siapa itu orang-orang Roma itulah, dan William Smith ya mengumumkan di sidang Vienna untuk diadakan pengkajian ulang terhadap penemuan-penemuan awal. Maka resmilah dibuka kajian orientalis pada tahun 1312 dan tokohnya itu adalah William Smith. Ya, dibukalah universitas khusus mengkaji tentang bahasa Arab. Ya, itu dijadikan sebagai kurikulum pertama. Itu pada abad ke-14. Ya, kemudian nanti baru dia mengkaji Al-Quran dengan seteliti mungkin. Nah, tapi timbul kekacauan ya, jadi yang menginspirasi juga orang Islam sampai timbul buku yang menyatakan asbabun nusulnya ayat. Karena para orang-orang orientalis menerjemahkan Al-Quran itu tidak berdasarkan asbabun nusul. Dia hanya menceritakan di situ tentang asal usulnya ayat. Padahal asbabun nusul itu menceritakan apa sebabnya turun Al-Quran. Ya, apa yang dilakukan oleh Arab, dia hanya menerjemahkan Al-Quran itu berasal dari siapa, asal usulnya tanpa riwayat-riwayat. Ya, itu, dan dia menurut metode sejarah tersendiri. Jadi dari itulah maka dari Islam muncullah Al-Waqidi. Al-Waqidi mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang menyangkut mengenai masalah Al-Quran. Lalu nanti suplemennya dilengkapi oleh As-Sayuti. Lahirlah ilmu baru dalam Islam, namanya ilmu asbabun nusul ayat. Itu untuk memperbaiki penterjemahan orang-orang Barat. Jadi ini semua ya sumbangsihnya Islam kepada Barat itu diambil pada masa kecemerlangan Islam di Eropa ya, di Andalusia, karena dia adalah mercusuar ilmu pengetahuan di Barat. Kemudian di timur mercusuarnya ada di Baghdad, dan di timur tengah mercusuar ilmu pengetahuan ada di Mesir. Ya, tapi muncul kejengkelan mereka setelah itu makanya dia mulai mengecam Islam karena sakit hati. Sakit hatinya itu pertama, wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam semua adalah wilayah-wilayah tempat suci mereka, seperti Palestina, ya, Ecri, Nikea, semua itu tempat suci ditaklukkan. Dan Islam menguasai kurang lebih 463 tahun. Lalu kemudian muncul perang salib kedua, dia kuasai Palestina hanya 70 tahun. Lalu setelah Salahuddin menaklukkan lagi Palestina, itu dikuasai lagi oleh Islam selama 630 tahun. Nah, itu sakit hatinya di situ. Makanya ia menyatakan kita gagal dalam perang salib. Nah, itu ya, kegagalan dalam perang salib itu menginspirasi mereka bagaimana caranya untuk menaklukkan kembali Islam. Itulah sebabnya maka Mustafa Asy-Syibai menyatakan bahwa motivasi orientalisme itu adalah pertama motivasi agama, kedua motivasi politik untuk menguasai, motivasi perdagangan, terus motivasi ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bagaimana supaya hasil ciptaan Islam diangkut semua ke Barat. Itu makanya dia datang di negara-negara asing, terutama ketika Islam sudah mundur. Ya, melalui penjajahan-penjajahan asing itu dia datang. Karena saya kasih itu gambaran, dia datang khususnya di Indonesia ya, di Sulawesi Selatan saja. Pada masa di mana pribumi tidak lagi memperhatikan itu kitab-kitab Islam, tapi orang Barat yang datang itu membawa kitab-kitab yang ada di sana
masuk tafsiran Al-Quran berbahasa Bugis dari Sengkang Diwajo. Itu ditemukan di Belanda, di museumnya, di perpustakaannya. Itu sudah terlalu kuning dan sudah robek-robek bekas makan api. Itu perhatian mereka kepada buku-buku Islam. Jadi siapa yang mau meneliti tentang buku bahasa Arab, buku tentang ini, silakan pergi ke Belanda. Sudah ada telepon dari Izin Prof, termute anunya, termute mic-nya. Tapi moderator, Menerima dulu telepon. Lagi menerima telepon. nanti Ya, Ya, ini ada telepon dari Saudi Arabia, jadi saya tidak bisa sia-siakan. Maaf ya, itu terganggu sedikit. Halo, Assalamualaikum. Sambung? silakan Prof. Lanjut Prof. Ya, Iya, iya, Bro. saya tabe karena tadi ada dari Saudi Arabia. Mau kedatang ke rumah besok, jadi saya ya, jadi tadi sampai di mana? Ya, jadi Sampai ke Palestina, Prof. oh iya, jadi itu sampai semua Palestina, bagaimana Prof. tidak sakit hati. Iya, yang Bagaimana tidak sakit penerjemahan. hati. Lalu kedua, lagi sakit hatinya pada abad ke-14 ketika Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah pusat peradaban orang Kristen dan Romawi Timur. Itu ditaklukkan pada tahun 1453 dan dikuasai selama 700 tahun lamanya. Bayangkan itu. Dan apa yang mereka sangat sedihkan itu, gereja Hagia Sophia yang dulu dia sudah manfaatkan sejak Raja Konstantin selama kurang lebih 600 tahun ditaklukkan oleh Turki Utsmani berubah menjadi masjid. Ya, berubah menjadi masjid selama 430 tahun. Lalu setelah Mustafa Kemal Atatürk menguasai dirubah lagi menjadi museum selama 50 tahun. Setelah ditaklukkan lagi ya berubah menjadi Islam sekuler di sana, Erdogan lagi menjadikan kembali posisinya bukan lagi yang jadi museum tapi dijadikan sebagai masjid yang indah sekarang ini. Nah, itu bagaimana tidak sakit hati. Ya, jadi dua pusat kekuasaannya Palestina dengan Turki itu sudah tidak ada lagi yang mereka miliki. Disitulah sakit hatinya yang banyak. Itu dimotivasi dengan agama.
Ya, kemudian itu dimotivasi dengan ekonomi. Mereka ketika ia menemukan Tanjung Harapan, ya ketika runtuhnya Spanyol, itu Raja Ferdinand dan Ratu Isabella itu membiayai Portugis untuk mengelilingi dunia. Kenapa dia harus mengelilingi dunia? Karena dunia Timur Tengah telah dikuasai oleh Islam, Turki Utsmani, sehingga barang-barang dagangan, barang-barang rempah-rempah itu tidak lagi masuk di Timur Tengah, di Laut Mediterania, Laut Tengah, dan jadinya rempah-rempah itu jadi mahal harganya. Sehingga dia mau mencari sumber rempah-rempah itu ada di timur. Itulah di Indonesia. Itu perjalanannya sangat jauh, mengelilingi dunia baru sampai. Karena Laut Mediterania sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Kenapa itu bisa mahal? Karena mahalnya itu disebabkan karena dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain selalu pindah itu pajaknya tinggi. Pindah lagi ke pelabuhan lain karena begitu jaraknya jauh, akhirnya rempah-rempah yang dibutuhkan itu menjadi tinggi harganya. Ya, jadi rempah-rempah dikatakan di situ sangat penting bagi mereka karena di barat kita mengenal berapa musim. Ada musim dingin yang berlangsung berapa bulan. Itu dia perlu mengawetkan bahan-bahan makanan mereka dan butuh rempah-rempah. Itu tidak bisa tidak pasti ada. Nah, itulah makanya keinginan mereka untuk menjelajah ke dunia timur adalah kepentingan perdagangan. Tapi tidak kalah pentingnya itu adalah untuk ilmu pengetahuan. Dengan adanya kepentingan ilmu pengetahuan itu, maka ya dia angkut bawa ke negaranya. Jadilah negara itu maju. Dan itu ya sudah mengalami suatu kemajuan yang luar biasa. Dan sekarang menjadi ya berkat penemuan-penemuannya itu dia sudah bisa menjadi orang yang hebat, ya orang pemenang hadiah-hadiah Nobel. Ya dari semua itu terinspirasi dari Islam. Saya bisa kasih contoh, ya penemuan-penemuan ilmu di Spanyol. Ada namanya Ibn Tufail, itu mengarang buku Hayy bin Aqdan. Di situ muncul ya teori fitrah dalam ilmu pendidikan, ya karena Anda pendidikan. Teori fitrah bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu orang tuanya nanti yang mengkafirkan, ya meyahudikan. Itu kan hadis itu. Lalu dia mengadopsi itu, ya lahirlah John Locke. John Locke terinspirasi dari ayat itu, lalu lahirlah teori tabula rasa. Bahwa anak itu lahir bagaikan kaca bersih. Nanti orang tuanya lah yang menuliskan. Seperti itu toh contohnya. Kemudian As-Sa'rawi, orang Spanyol, itu menemukan ya bagaimana bayi tabung. Bayi tabung itu dengan uji coba monyet. Ya, karena monyet itu diambil karena dia binatang bersel satu sama dengan manusia. Nanti abad ke-20 baru ditemukan sekarang ini bahwa ada bayi tabung. Ya, bukan lagi antara suami istri yang berhubungan, tapi melalui opumnya ya dengan itu sel-selnya itu dikawinkan melalui bayi tabung. Itu baru ditemukan. Itu dari Islam, ya tentang ya itu Ibnu Rus orang-orang Spanyol juga. Ibnu Rus itu dia disebut sebagai komentator Aristoteles. Dialah yang menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles yang sangat rasionalistis, dan itu menjadi rujukan universitas di seluruh Eropa sampai sekarang ini. Kenapa itu? Karena Ibnu Rus menggambarkan bagaimana pemikiran Aristoteles yang menggunakan akal bebas. Sementara di dunia barat itu terkungkung dia punya pemikiran. Karena siapa yang berkuasa di situ adalah paus. Paus itu tidak boleh ditolak. Karena suara paus adalah suara Tuhan. Telunjuknya paus itu adalah telunjuk Tuhan. Nah, sehingga itu umat Kristen pada waktu itu stagnan karena dia harus patuh kepada paus. Contohnya, ya teori Kopernikus yang menemukan bahwa matahari itu adalah yang mengelilingi bumi sehingga terjadi malam dan siang. Tapi Paus mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Itu bertentangan dengan pendapat Paus. Nah, apa yang terjadi? Semua yang cenderung pemikiran-pemikiran Kopernikus itu dipanggil, dipenjarakan lalu dibunuh. Ya, itu untuk ya bagaimana supaya pendapatnya Paus itu
itu yang diperpegangi, dan kalau itu diperpegangi itu berarti ya Barat semakin bodoh ya, dan dia ingin bagaimana supaya tidak lagi dikatakan Barat itu adalah masa kegelapan. Itu karena cara berpikir mereka itu tunduk kepada satu suara. Tidak ada kebebasan berpikir. Makanya ya buku filsafat Ibn Rushd itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Banyak sekali ya kesalahan-kesalahan orang Barat dulu telah di. Nah, ini yang juga ini. Halo, assalamualaikum. Salam, lanjut Bro. Iya, ya. Apalagi itu? Aduh, saya lupa lagi. Jadi ilmu pengetahuan, tapi apa yang menjadi sumbangsi orang orientalis itu terlalu banyak sumbang-sumbangan sih yang kita bisa nikmati sekarang ini. Seperti website itu kan orang Barat yang temukan. Itu baru saja tahun 2016 website yang Anda pakai gitu ya. Kalau TikTok itu adalah orang Tiongkok TikTok, WA itu semua dari sana, dan itu dari Yahudi semua, dan inilah yang membiayai Amerika untuk membiayai Israel. Namun ya sikapnya si Donald Trump ini banyak juga masyarakatnya yang tidak setuju sehingga terjadilah demo. Maksudnya kenapa itu penghasilan kita dibawa ke tempat lain, padahal dunia kita Los Angeles pernah terbakar, itulah yang dibangun. Jadi itu ya tumpang tindih. Nah, ini semuanya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang orientalis itulah yang banyak memberikan andil kepada kita. Seperti Mifta Kunus itu ya diterjemahkan oleh Weinzig ya dari bahasa Inggris kemudian diarabkan oleh Al-Bahi, Fuad Al-Bahi. Mu'jam Mufahras fi Tidadil Quranil Karim itu juga ya diterjemahkan oleh Fuad Al-Bahi dan dijadikan rujukan oleh orang-orang pasca. Ya, Mu'jam Al-Hadis ya, Mifta Kunus Mu'jam Al-Hadis itu untuk mengetahui berapa riwayatnya Bukhari, berapa hadis diriwayatkan ini, itu juga dari orang Barat. Ya, dan diterjemahkan oleh Fuad Bahi ke dalam bahasa Arab. Itulah yang kita pelajari sekarang. Itu orientalis yang menemukan itu. Ya, jadi itu kita akui kecerdasannya. Kenapa kecerdasan itu ada? Karena memang kita pernah jumut selama kurang lebih 500 tahun. Nanti kita bangkit pada zaman modern ini. Jadi zaman modern inilah memberikan kita pencerahan untuk mengajak kita belajar bagaimana keterbelakangan kita. Ya, jadi itu sumbangsinya orientalis kepada kita. Dan inilah nanti muncul oksidentalisme untuk meluruskan image orang Barat terhadap dunia Timur, yang menyatakan dunia Timur itu orang terkebelakang. Jadi asumsi itu diambil keterbelakang karena dia memang pernah menjajah kita. Penjajahan itu ya Indonesia saja pernah dijajah selama 630 tahun. Coba dibayangkan itu. Indonesia pernah dijajah 630 tahun. Ya, nah, katakan itu Belanda menjajah kita 340 tahun. Perancis menjajah, Spanyol menjajah kita tapi di Ternate. Inggris pernah menjajah Belanda, kemudian Jepang itu hanya 2 tahun. Ya, itu semua. Disitulah kebodohan. Kita kan tidak boleh diperbolehkan Menambah untuk wawasan. Jadi itu yang menjadikan kita stagnan selama ini. Tapi alhamdulillah ya, dengan upaya para perintis-perintis dunia ya, terutama di Mesir ya, seperti Syekh Muhammad Abdul, kalau dia mengajar di Universitas Al-Azhar selalu menyatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu jangan melalui tekstual tapi konstekstual, disesuaikan dengan zaman.
Ya, karena Al-Quran itu penafsirannya itu masih sangat relatif. Penafsiran-penafsiran itu harus dikembangkan. Itu Syekh Muhammad Abdul menyatakan seperti itu. Maka lahirlah nanti murid-murid Syekh Muhammad Abdul seperti Al-Maraghi. Itu ia berpikir secara rasional disesuaikan dengan zaman untuk mengimbangi ya pemikiran-pemikiran para orientalis yang dia berpikir sesuai dengan waktu pada waktu itu. Padahal ilmu pengetahuan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Itu anjuran Syekh Muhammad Abdul, anjuran Rashid Rida, ya, itu semua Jamaluddin Al-Afghani supaya berpikir sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi tafsir-tafsir yang ada itu masih bisa ya diterjemahkan ulang, ya. Tapi jangan lepas dari dasarnya, yaitu Al-Quran sebagai dasar utama. Jadi penafsirannya yang harus perlu diluruskan. Ya, ini ya. Jadi banyak orientalis yang kita sudah lihat siapa-siapa sebenarnya itu adalah H.R. Gibb, Ignaz ini Goldschiher, ya pengarang tafsir MacDonald itu Montgomery Watts, Michael Watts, kemudian Michael Hyatt juga kita lihat sekarang sumbangannya seorang orientalis, tapi dia bisa membuat buku 100 tokoh berpengaruh dan Nabi Muhammad adalah urutan pertama. Itu Michael Hyatt. Montgomery Watts juga, ya. Kemudian Philip Kahiti membahas tentang dunia Arab bagaimana itu Arab yang sebenarnya tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang orientalis yang bersifat negatif. Ya, jadi orientalis itu ada yang negatif, ada yang positif pemikirannya, dan ada yang mengetahui Islam langsung masuk Islam. Itu banyak, hanya tidak dipungkiri. Itu berdasarkan data. Ya, Kanet itu pernah masuk Islam. Padahal dia orang tuanya adalah pendeta, misionaris, neneknya sudah dilatih untuk menjadi biarawan nantinya. Tapi ternyata setelah dia menemukan Islam, dia berpikir kenapa Nabi Isa bisa dijadikan Tuhan. Bisa jadi Tuhan dia juga sebagai manusia. Ya, kenapa ada dosa tebusan? Kenapa ada darah tebusan? Dari situlah ia berpikir terus, akhirnya dia ke Maroko masuk Islam. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, bukan cuma saya yang masuk Islam, tapi ribuan orang sudah masuk Islam. Hanya saja mereka tidak ekspos namanya, karena dia malu. Setelah ia menemukan kebenaran, setelah membaca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran yang mereka terjemahkan dulu itu tidak diakui karena dia terjemahkan versi Alkitab. Dia terjemahkan bebas, padahal Al-Quran itu punya makna yang banyak. Makanya dia membuka ya universitas untuk mengkaji Al-Quran melalui ilmu kurikulum, dijadikan bahasa Arab menjadi kurikulumnya. Ya, untuk itu, maka pada waktu itu tahun 1170 berdirilah universitas di Paris namanya Sorbonne. Itu universitas tertua. Dulunya adalah universitas penterjemahan, lalu menjadi universitas yang mendunia. Kemudian di Italia, kemudian di Inggris, kemudian di Perancis, itu 4. Jadi nanti di belakang baru di Kanada, ya, nanti yang keempat baru di Kanada. Itu yang pertama, ya, pada abad ke-12. Saya kira itu ya pengetahuan kita yang sangat sederhana tentang orientalis, tapi saya berterima kasih kepada Kasih Prof, pemakalah. luar biasa Prof. Ya, pemakalah tadi sudah saya juga minta terima kasih karena telah banyak membaca tentang orientalis. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ternyata banyak sumbangsinya orientalis kepada kita. Ya, nah itu. Ya, mudah-mudahan itu benarlah dugaan dalam Al-Quran bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan agama perang, ya, sesuai dengan asumsi mereka bahwa dia adalah agama perang. Ternyata tidak seperti itu. Ya, demikianlah ya. Nanti kita kembali lagi bertemu pada pertemuan terakhir. Materinya apa nanti? Perancis, Amerika, atau Belanda? Prancis kayaknya, Prof. Prancis. Perancis. Wih, Perancis. sampai di Perancis semakin ini. Iya, Prancis. Oh iya, kita lagi lebih luas. Bagaimana situasi kondisi Islam di sana? Iya, Kalau iya. kita Wih, sampai ya nanti minggu depan, harus ya,
Anda Harus akan study tour ini bayangkan, ya. bayangkan bahwa saya ada di Perancis. Iya, iya. Iya, Iya, oke harus ya. Jadi saya berkunjung akan ini bawa Prof ke kalau Perancis. begini. Iya, Iya. makasih banyak, Bro. Oke ya. Terima Terima kasih. banyak Prof. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima banyak Prof. Sehat walafiat. Amin, amin, amin. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali tadi pemateri dan tambahan dari dosen pengampu kita. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua di akhir perkuliahan kita bisa studi tour keliling dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Nanti dibiayai pengurus Muhammadiyah. Ini pemateri tunggal dengan penanya tunggal ini. Penanya Mau tunggal. ini tadi saya ikut-ikut nih pada Terlena kelompok mungkin ya, terlena semua saya ada teman-teman. kelompokku juga. Mari kita tutup Salahnya malam. orientasi. Oke, terima Apa kasih itu melanjutkan orientasi? perjalanan. Terima Kafaratul kasih majlis. kawan-kawan. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan Ustaz Muzakir. Ustaz Salasiun juga ini masih tidak bergerak saya lihat. Hampir setengah hari ini di mobil ini. Macet terus. Nah, gale macet. Agak macet. Ini perintis saya macet sih. Di mana macet itu, Ustaz? Perintis depan Nemtos. Oh, deh. Biasa. Pulang kerja. Paling ke sore-sore. Mau ke kemana memang Kak? Kenapa? Pulang kerja.